Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Irna. Waalaikumsalam Bu Tendri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Ibu Irna, kemarin Ibu Irna mengirim pesannya, katanya ada yang mau dibicarakan hari ini. Betul sekali Bu, ada masalah di sekolah tentang anak-anak. Di mana anak-anak itu saat yang saya perhatikan cepat bosan dalam menerima pelajaran. Meskipun terkadang saya sudah memberikan pembelajaran yang bervariasi, tetapi terkadang masih ada anak-anak yang bermasa bodoh terhadap pembelajaran yang saya berikan. Iya, baik. Jadi permasalahannya di sekolah, anak-anaknya saat ini acuh tak acuh dalam pembelajaran. Padahal sudah diberikan metode-metode pembelajaran yang bervariatif, begitu Bu ya? Iya, Nah, betul sekali Bu. ya. Nah, supaya pembicaraan kita tidak melebar Bu, jadi apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara agar anak-anak saya itu bisa lebih fokus, bisa menerima pembelajaran saya yang bervariatif. Karena saya rasa pembelajaran yang sudah bervariatif, tetapi anak-anaknya yang kurang mendukung, kurang menerima pembelajaran tersebut, Ibu. Menurut Ibu, respon seperti apa dari anak-anak yang aktif dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Responnya yaitu ketika saya memberi pembelajaran yang bervariatif, saya menyarankan anak untuk memilih pembelajaran yang mereka inginkan. Tetapi kadangkala ada anak yang tetap duduk diam, tidak mau berperan aktif dalam pembelajaran. Misalnya saya memberi pembelajaran menggambar atau membuat kolase, tetapi ada terkadang anak-anak tersebut ada yang hanya duduk diam memperhatikan temannya, tidak mau mengambil peran terhadap pembelajaran yang telah saya berikan. Sehingga saya merasa ada apa ya dengan ini, ataukah pembelajaran saya yang masih kurang menarik bagi anak-anak, atau saya yang memberikan penjelasan yang kurang menarik minat anak, seperti itu Bu. Iya, iya. Bagus sekali sebenarnya langkah yang sudah Ibu lakukan untuk menarik anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas. Tapi saya mau tanya dulu ini Ibu, misalnya dalam skala 1 sampai 5, pembelajaran Ibu di kelas itu, responnya anak-anak itu ada di level berapa, ada di skala berapa? Dari skala 1 sampai 5 ya Bu. Iya. Respon anak-anak itu berada di level 3. Oh iya, ada di level 3. Nah, nanti rencananya itu mau dikembangkan ke level berapa, Ibu? Kalau bisa rencana saya ingin kembangkan ke level 5 sehingga uh, uh, apa yang saya berikan bisa masuk ke anak-anak, ilmu yang saya terapkan, pembelajaran yang bervariasi yang kini saya jalankan, kini saya berikan kepada anak-anak, bisa memacu minat anak untuk lebih giat belajar, sehingga anak datang ke sekolah tidak semena-mena hanya datang untuk bermain, tetapi ada yang bisa dibawa pulang, ilmu yang bisa dibawa pulang dan bisa diterapkan juga di rumah. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali, Bu. Itu rencana ya, langkah-langkahnya. Nah, menurut Ibu, saat ini kekuatan Ibu dalam memberikan pembelajaran, misalnya model-model pembelajaran apa saja, cara Ibu untuk menarik siswa supaya lebih fokus pelajarannya Ibu. Pertama itu saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu sehingga anak-anak lebih fokus, melatih fokus anak-anak, sehingga anak-anak tersebut memulai kegiatan dengan senang hati. Setelah itu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya memberikan metode pembelajaran yang berbeda-beda kepada anak sesuai dengan kemampuan anak tersebut, sesuai dengan minat anak tersebut, di mana misalnya anak kinestetik akan saya berikan tugas bermain perankah atau
bernyanyi biasa seperti itu agar anak-anak lebih mudah memahami pembelajaran yang akan saya berikan. Seperti kalau juga visual, kadang anak-anak saya berikan tugas menggambar atau membuat kolase, atau bisa juga saya menyuruh anak meronceng sesuai dengan tema yang telah disiapkan. Selanjutnya yaitu yang audio, biasanya saya biasa menampilkan gambar, video terhadap anak-anak sehingga anak-anak bisa fokus, bisa tertarik menyaksikan video pembelajaran yang telah saya berikan. Ya, saya rasa sangat beragam sekali apa yang Ibu berikan kepada anak-anak ya. Jadi Ibu pada saat melakukan pembelajaran seperti itu, sepertinya siswa sangat aktif ya. Bagaimana Ibu, apakah anak-anak bisa tetap pada porsinya, tetap pada alur yang sudah Ibu tetapkan begitu? Ya, Ya, kadang-kala anak-anak bisa terpantau, kadang-kala juga terkadang anak tidak bisa diam atau tidak bisa kadang-kadang juga tidak mau mendengar apa yang kita instruksikan. Sesuai dia terkadang belum pekerjaan yang satu belum selesai, tapi dia melihat pekerjaan temannya, justru dia ikut ingin bekerja seperti dengan yang dikerjakan temannya, sehingga di sini tugas kita sebagai guru bagaimana caranya kita untuk memanage itu semua, memperhatikan anak murid sesuai dengan kegiatan yang telah disiapkan, sesuai dengan kemampuan yang telah diminati anak tersebut, sehingga tidak ada anak yang saling mengganggu temannya. Walaupun anak ingin berbagi kegiatan dengan temannya, kita biasakan, kita memberi pemahaman kalau pekerjaannya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berpindah untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh temannya. Begitupun sebaliknya, semuanya diberi perhatian agar suasana di dalam kelas lebih kondusif, sehingga tidak ada anak yang merasa tidak diperhatikan. Kadang tidak ada anak yang merasa dicuekin seperti itu. Terkadang juga saya memberi pertanyaan pemantik untuk mengeksplorasi kemampuan anak, untuk mengetahui sejauh mana anak memahami tentang kegiatan yang telah mereka lakukan. Begitu, Bu. ya. Saya kira sudah bagus sekali langkah-langkah yang Ibu lakukan dengan strategi-strateginya tadi. Ya namanya saja anak-anak ya Bu, selalu mau mencoba. Mungkin ada yang dibuat temannya yang lain mau dicoba juga. Apakah masih ada strateginya lagi yang lain jika yang seperti ini tadi tidak direspon ternyata oleh anak-anak? Strategi yang lain yang akan saya lakukan itu mengajak anak bermain di luar, bermain sambil belajar di luar, yang selama ini yang dilakukan biasanya yang dilakukan hanya di dalam kelas, di dalam ruangan. Nantinya kita akan mengajak anak untuk belajar sambil bermain di luar kelas, seperti kita belajar menggunakan permainan seperti mengenal huruf. Biasanya saya membuat perlombaan lari. Siapa yang duluan, dia yang menyusun huruf-huruf terlebih dahulu, seperti itu, sehingga ada rasa tertantang kepada anak dan ada rasa penasaran terhadap anak tentang kegiatan yang ini. Tidak hanya melulu ya kegiatan dilakukan di dalam kelas, sehingga anak-anak juga lebih bebas. Kalau di dalam kelas mungkin anak-anak merasa terkurung atau hanya itu-itu saja, tapi kalau di luar kelas anak-anak bisa mengeksplorasi dirinya, bisa belajar sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Tidak merasa terbebani atau terkungkung di dalam ruangan, istilahnya, Bu. Kalau sekali-kali diajak keluar, anak-anak bisa lebih fresh otaknya, lebih terbuka, misalnya, belajar itu tidak selamanya harus di dalam kelas, bisa dilakukan di luar kelas, seperti itu. Ya, saya kira bagus sekali itu Ibu, mengajak anak-anak untuk mengeksplor kemampuannya di luar kelas. Dalam melaksanakan kegiatan di luar kelas itu terkadang ada hambatan-hambatan ya, ada kendala misalnya anak misalnya kurang fokus, hilang fokus langsung misalnya berselisih paham kah? Atau mungkin ada yang jatuh kah?
Bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut tadi? Ya, cara saya mengatasinya yaitu pertama saya memanggil anak tersebut masing-masing kita memberi duduk bersama sebelum memulai kegiatan kita duduk bersama melakukan refleksi terlebih dahulu sebelumnya setelah itu baru menjelaskan apa kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Menjelaskan kalau pembelajaran kita itu tidak boleh saling misalnya tidak boleh saling mengganggu teman, tidak boleh saling mendahului. Di sini kita sama-sama belajar, tidak ada yang menang atau kalah, tapi di sini kita anak diberi pemahaman bahwa kita di sini untuk belajar, untuk mengetahui seberapa paham anak tersebut terhadap materi yang telah diberikan. Misalnya kemarin seperti menyusun huruf abjad A sampai Z, anak-anak diberi tugas berlomba, kemudian menyusun itu. Bagus sekali saya rasa langkah-langkah strategi yang Ibu lakukan untuk menarik kembali agar anak-anak tidak acuh tak acuh lagi dalam pembelajarannya Ibu. Saya rasa Ibu tadi sudah memberikan model-model pembelajaran yang bervariatif juga. Nah, untuk sampai pada skala 5 yang Ibu sebutkan tadi, apa rencana aksi Ibu selanjutnya? Rencana saya itu, saya akan lebih kreatif lagi mencari contoh-contoh pembelajaran sehingga anak-anak lebih tertarik lagi untuk melakukan pembelajaran yang dulunya acuh tak acuh sekarang bisa merespon dengan baik kegiatan yang saya berikan. Selanjutnya itu saya membuat media pembelajaran yang baru. Misalnya saya membuat sendiri media pembelajaran di sekolah saya sudah membuat alur jejak angka di mana melalui penutup botol saya kasih angka-angka. Setelah itu saya memberi tali kur jadi anak bisa mengetahui di mana angka 1, angka 3 seperti itu. Selain itu juga saya bisa mencari inovasi-inovasi baru melihat di YouTube tentang pembelajaran yang bervariatif lainnya. Ya, saya rasa sudah bagus sekali apa yang direncanakan oleh Ibu. Yang ingin saya tanyakan, Ibu nanti untuk melaksanakan rencananya itu langkah pertamanya seperti apa? Dan mau melibatkan siapa? Langkah pertamanya itu saya mencari materi-materi, masukan-masukan apa yang akan saya lakukan. Kemudian saya mendiskusikannya kepada kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendukung kegiatan yang akan saya lakukan. Karena tanpa bantuan mereka kita tidak akan bisa melakukan sesuatu, tidak bisa melangkah ke jenjang selanjutnya seperti itu. Sehingga apa yang saya rencanakan, apa yang saya cita-citakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan sehingga anak-anak juga lebih bisa memahami selain pembelajaran yang dulu-dulu yang dipelajari akan ada sesuatu yang baru lagi yang akan diberikan seperti itu. Iya, iya, iya. Saya rasa bagus sekali rencana Ibu sudah direncanakan dengan baik juga. Kemudian untuk rencana aksi ini nantinya supaya dapat bertahan, bagaimana menjaga komitmen agar rencananya ini dapat berjalan dalam jangka sesuai yang Ibu harapkan tadi. Caranya saya akan melakukan terus-menerus kegiatan tersebut. Misalnya besok saya akan melakukan aksi, saya akan membuat media pembelajaran. Setelah itu saya merefleksikannya kembali, saya memberi kepada anak-anak, kemudian merefleksikannya sehingga saya bisa mengetahui apa yang kurang dalam media pembelajaran saya hari ini dan akan saya lakukan perbaikan untuk pembelajaran esok harinya dan seterusnya. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali saya rasa komitmennya Ibu. Semoga bisa nanti dijaga komitmennya ya, kita bersama-sama menjaga komitmen ini. Nah, kira-kira gambaran apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Disimpulkan dengan beberapa kalimat. Ya. Dalam pembicaraan kali ini saya merasa sudah terbantu dengan adanya saya mengungkapkan beban saya, permasalahan saya bisa
lebih bisa membuka pikiran saya, bisa menerima, bisa mencari kekurangan-kekurangan saya nantinya dan menerapkannya dan memperbaikinya untuk ke tingkat yang lebih baik lagi. Seperti tadi posisi saya dengan peserta didik masih berada di level 3, nanti saya akan tingkatkan menjadi sampai ke level 5 sehingga apa yang telah saya lakukan bisa lebih bermanfaat kepada anak-anaknya nanti. Alhamdulillah ya, dari apa yang Ibu sampaikan, saya rasa Ibu sudah menemukan solusinya sendiri dari masalah yang disampaikan tadi. Sudah Ibu Irna? Jadi sudah Ya, dapat Bu. solusi dari permasalahannya? Ya. Ya. Terima kasih Bu telah menjadi pendengar yang baik, memberi saran kepada saya sehingga unek-unek saya bisa tersampaikan kepada Ibu. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh-keluh kesah saya. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah ya Ibu, sama-sama. Merasa lega juga, merasa senang bisa membantu Ibu untuk menemukan solusinya. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan cerita-cerita yang baru. Ataukah kita bisa membicarakan kembali bagaimana tindak lanjut dari rencana aksi Ibu tadi ya, Ibu Irna? Ya, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.